Kita perlu Sabat untuk memfokuskan diri kita kepada kehendak dan tujuan Tuhan semula saat dunia ini diciptakan. Sabat itu berarti apa nih? Kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Dari ayat-ayat tadi kita sudah jelas. Perhatikanlah Israel pada saat keluar dari tanah Mesir. Ulangan 5 ayat 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Allah memerintahkan kepada Israel untuk merayakan Sabat karena untuk mengingat betapa Allah itu menciptakan dan menciptakan kesempatan bagi Israel dan menuntun Israel itu keluar dari tanah Mesir. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Ingat bahwa perjalanan Mesir, bangsa Israel keluar dari Mesir itu bukan kehendak Musa, tetapi kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Ini dengan maksud merendahkan hatimu, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahmu. Kalau hari ini engkau diperhadapkan dengan pekerjaan yang padat, hari ini engkau sedang diperhadapkan dengan peluang emas kesempatan, hari ini engkau sedang diperhadapkan dengan sesuatu yang menantang keberanianmu untuk bersahabat dengan Tuhan, maka sesungguhnya kata firman Tuhan, Dia ingin mengetahui apakah hatimu sedang berpegang kepada perintah Tuhan atau tidak. Tiba-tiba ada chattingan, Des, kita kencan hari Minggu jam 9 yuk di pantai apa namanya? Di pantai Karangimpian gitu. Begitu dilihat profilnya, pemuda Korea yang gagah gitu. Ditolak salah, kesempatan datang cuma sekali gitu. Diterima, menyalahi perintah Tuhan, engkau mengertilah Tuhan isi hatiku. Ujung-ujungnya begitu. Masa Tuhan sudah aku menanti sekian lama gitu. Nah, lalu kita membela dengan Tuhan. Disinilah Tuhan berkata bahwa untuk mengetahui apakah sesungguhnya engkau sedang berpegang dengan perintahnya. Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa nenek moyangmu, sesudahmu tidak akan pernah merasakan mana yang tiba-tiba turun dari surga. Allah memberikan itu selama di padang gurun untuk memenuhi kebutuhanmu. Apa yang dilakukan oleh Israel ketika besoknya Sabat? Israel diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa, ambil mana itu secukupnya. Dasar orang rengkau, bahasa Balinya bilang, orang yang tamak, dia ambil sebanyak-banyaknya, dia makan mana sekenyang-kenyangnya, sisa besoknya busuk. Apa yang Allah mau? Ketika Israel ini mengambil mana berlebihan, besoknya busuk. Tetapi di hari menjelang Sabat, kamu harus 2 porsi ambil untuk besoknya. Kenapa nggak busuk? Harusnya kalau hari ini saya ambil, misalkan besoknya busuk. Kalau saya ambil menjelang Sabat juga, besoknya pasti busuk. Tetapi Allah membuat perbedaan. Yang ini busuk, yang di Sabat 2 hari itu tidak busuk. Apa yang Allah mau dari itu? Allah ingin mengajarkan kepada Israel bahwa engkau ambil sepenuhnya, secukupnya. Kalau lebih dia akan busuk. Engkau harus belajar bergantung kepadaku sepenuhnya. Belajar bergantung kepada sang pemilik Sabat.
bahwa manusia itu bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman. Israel dilatih oleh Tuhan selama 40 tahun untuk bergantung kepada Tuhan. Mereka diajar oleh Tuhan bahwa berkat dan pemberian bukan karena usaha mereka, bukan karena tangannya yang perkasa, bukan karena kehebatannya, tetapi sesungguhnya apa yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel itu adalah wujud perhatian Allah kepada Israel. Kalau hari ini engkau memandang bahwa berkat yang ada padamu, sepeda motor yang ada padamu, beras yang ada padamu itu adalah sebagai sebuah produk, maka engkau salah. Kenapa? Itu adalah pemberian Tuhan sebagai wujud bahwa Dia mengasihi engkau. Surga itu memperhatikan kebutuhan. Israel dilatih oleh Tuhan seperti itu. Di padang gurun Israel diajar bahwa makanan bukan berasal dari tangan mereka. Burung puyuh, apakah mereka kejar-kejaran dengan burung puyuh nangkep? Tidak. Mana? Apakah mereka buat tepung dulu dan lain sebagainya? Tidak. Itu menunjukkan bahwa makanan itu bukan berasal dari buah tangan mereka, tetapi Allah yang menyediakan. Mereka diajar bergantung kepada Allah sepenuhnya. Setiap bangun pagi, Israel menemukan mana yang cukup untuk mereka. Lebih mengambil mana akan busuk esoknya. Allah menguduskan hari Sabat supaya kita tidak melupakan kebesarannya. Menguduskan hari Sabat untuk beristirahat dan mengingat serta memfokuskan lagi serta memberikan syukur kepada Tuhan. Tadi dikatakan bahwa Sabat itu bukan berbicara tentang berhenti sejenak dari aktivitas. Sabat itu tidak berbicara tentang berhenti dari rutinitas atau tambahan rileks. Sabat itu berbicara tentang hubungan hidup dan mati. Di sini tadi dikatakan bahwa Sabat itu berhubungan hidup. Ketika kita menghindari Sabat, ketika kita mengabaikan Sabat dengan mementingkan serta memprioritaskan urusan kita, agenda kita, maka sesungguhnya engkau sedang lari dari hadirat Tuhan. Perhatikan baik-baik perkataan firman Tuhan. Pada hari engkau memakan buah itu, maka pastilah engkau mati. Mati dalam bahasa Ibrani-nya mengandung 3 arti. 1, beranjaknya roh Allah dari roh manusia. Yang kedua, beranjaknya roh manusia dari perginya manusia dari hadirat Tuhan. Yang ketiga, lepasnya roh manusia dari tubuhnya. Maka Sabat itu ketika engkau menghindari Sabat, engkau sedang mati yang keberapa? Menurut bahasa aslinya, beranjaknya engkau dari hadirat Tuhan. Sebab ketika engkau beranjak dari hadirat Tuhan, engkau sedang tidak di cover oleh perjanjian Tuhan. Ketika saya hujan deras, saya akan tidak basah kalau saya berada di bawah payung atau di luar payung. Ketika di bawah payung, maka saya tidak akan basah. Ada perlindungan. Ketika engkau berada dalam cover hadirat Tuhan dan proteksi dari Tuhan, maka apapun terjadi di lingkungan di sekitarmu, selebat apapun hujan terjadi, engkau tetap kering. Engkau ada dalam perlindungan Tuhan. Tetapi begitu engkau tidak mau hidup di bawah payung proteksi Tuhan, maka pada waktu itu proteksi itu akan terlepas. Jadi kalau ada orang Kristen yang tiba-tiba diberitakan, katanya orang Kristen nggak bisa diserang oleh kuasa kegelapan, kok banyak orang Kristen kerasukan? Saya percaya bahwa ketika orang Kristen hidup dalam proteksi Tuhan, sesakti apapun orang menyerang kita tidak akan tembus. Tetapi begitu kita keluar dari proteksi Tuhan, maka di situ hidupmu dalam bahaya. Yesaya menulis di situ dikatakan bahwa haruslah engkau berhenti total, termasuk masak pun tidak boleh.
Jadi kalau engkau mau bersahabat dengan Tuhan harus satu, sama sekali tidak boleh ada aktivitas kegiatan. Yang ada hanyalah engkau bersekutu dengan Tuhan diimbangi dengan kuasa. Sabat harus berhenti dari seluruh aktivitas, tetapi menguduskan sabat itu, bersekutu khusus dengan Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan, mempermuliakan namanya, dan merayakan kehidupan ilahi bersama dengan Dia. Maka pada waktu itu Allah akan bertindak, dan Dia berkata bahwa perjanjianku ini kekal.